Satreskrim Polresta Pati berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi yang sempat menggegerkan warga perumahan Puri Baru Permai, Kecamatan Pati. Polisi tak hanya mengantongi identitas ibu bayi yang ternyata masih berstatus anak, di bawah umur, melainkan juga menangkap seorang pria berinisial Na, 21, atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kasus ini bermula dari penemuan bayi perempuan di tempat sampah perumahan Puri Baru Permai. Penyelidikan polisi kemudian mengarah pada seorang pelajar kelas 10 di salah satu sekolah negeri berinisial F, 16. Saat persetubuhan itu terjadi, F masih duduk di kelas 9 SMP. Sementara itu, Na yang bekerja serabutan melakukan modus bujuk rayu untuk menyetubuhi korban. Namun, sikap pelaku berubah drastis ketika korban memberitahukan kehamilannya. Setelah korban melakukan tes kehamilan secara mandiri dan hasilnya positif, pelaku Na justru memutus komunikasi. Kasus ini berawal dari ditemukannya seorang bayi perempuan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di dalam sebuah tempat sampah yang ada di pinggir jalan di perumahan Puri Baru Permai Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kemudian dari adanya kejadian ini, kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat kita melakukan interogasi kepada seorang anak berinisial F yang beralamatkan di salah satu desa di Kecamatan Pati yang kita duga bahwasanya orang itulah yang memiliki bayi tersebut. Kemudian dari keterangan anak yang kita duga sebagai pemilik dari bayi itu menerangkan bahwasanya dia memang yang memiliki anak dan yang membuang bayi ke tempat sampah tersebut. Bayi itu dilahirkannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dilahirkannya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di dalam kamar tidurnya, di rumah tinggal. Maksud dan tujuan dia membuang bayi itu adalah untuk menutupi kelahiran bayi itu karena yang bersangkutan masih berstatus pelajar di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian anak berinisial F ini juga menerangkan bahwa dirinya hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berinisial NA umur 21 tahun. Kemudian kita melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan orang yang melakukan persetubuhan dengan anak F tersebut dan kemudian kita melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Diketahui bahwa persetubuhan itu terjadi sebanyak 4 kali dalam kurun waktu akhir Februari 2025 sampai dengan awal Maret 2025 di dalam sebuah kamar kos milik pelaku NA yang berusia 21 tahun di salah satu desa di Kecamatan Pati. Dan saat itu pertama sekali anak yang berinisial F yang berusia 16 tahun masih duduk di kelas 9 di salah satu SMP di Kabupaten Pati. Setelah persetubuhan yang keempat, pelaku NA laki-laki yang berusia 21 ini dan anak F yang berusia 16 tahun ini sempat mengecek kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan dengan hasilnya strip buah atau positif hamil. Dan mengetahui hal itu, pelaku NA menjauhi anak F dengan cara mengganti nomor handphone sehingga anak F ini tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menemui, tidak bisa bertemu, dan tidak bisa berkomunikasi dengannya. Motif dari persetubuhan adalah dikarenakan pelaku NA yang berusia 21 yang laki-laki ini tertarik dan terangsang dengan korban. Atas perbuatan NA pelaku persetubuhan, kemudian kami menjeratnya dengan pasal 81
junto pasal 79 huruf D besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar. Korban sekaligus pelaku ya Pak, yang F ini, yang nona F ini, nanti insya Allah kami akan dampingi secara psikologis karena pastilah banyak pasti ada terdapat terhadap psikologis si nona F ini. Jadi kami dari Dinsos P3 AKP khususnya nanti melalui PTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak siap untuk mendampingi secara psikologis dari si nona F ini karena dia juga korban sekaligus juga pelaku. Kemudian yang mungkin jadi pertanyaan banyak masyarakat di Kabupaten Pati khususnya ini tentang bagaimana si bayi. Karena ini saya juga banyak sekali telepon WA setiap ketemu teman-teman media juga tanyanya bayinya banyak begitu. Saya teruskan sampaikan bahwa bayi tersebut ini ditemukan tadi disampaikan Pak Waka di tanggal 8 Desember 2025 seorang bayi perempuan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Sampai saat ini pun selama 8 hari ini masih dirawat mendapatkan perawatan yang baik di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Pada saat ditemukan bayi ini beratnya di 2.355 gram dengan panjang badan 47 cm dan dalam keadaan masih terhubung dengan plasenta atau dengan hari-hari masih terhubung. Kemudian di IGD Rumah Sakit Mitra Bangsa dilakukan pemotongan tali pusat dan selanjutnya bayi diberi perawatan sebagaimana bayi baru lahir dan karena memang lahirnya hanya 2.300-an ini termasuk berat bayi lahir rendah jadi perawatannya sesuai itu yang diawasi langsung oleh dengan sejawat dokter spesialis anak. Saat ini setelah 8 hari di rumah sakit, kondisi bayi makin membaik ya, baik, menangisnya kuat, geraknya juga aktif, berat badan saat ini alhamdulillah sudah naik menjadi 2.440 gram. Dia juga minum susunya kuat ini sehari bisa 480 ml. Bayi sudah diperiksa golongan darahnya AB. Golongan darahnya AB nanti mungkin kalau disesuaikan orang tuanya mungkin nanti bisa ditanya golongan darahnya AB. Kondisi bayi saat ini sudah bisa dirawat di rumah secara mandiri. Namun karena kami belum mendapatkan persetujuan dari keluarga bayi, ini namanya bayi punya keluarga ya pasti ya. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu, nanti mungkin sekitar jam 3 mungkin kami akan ketemu dengan keluarga bayi untuk apakah mau dirawat sendiri sama keluarga atau diserahkan sebagai anak negara. Anak korban yang menjadi anak pelaku, jadi anak F yang baru saya jelaskan. Untuk Bapak dalam hal ini kami melakukan pendampingan terhadap anak F. Dalam hal ini untuk kasus pembuangan bayi dia ditetapkan sebagai anak pelaku. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak ini harus didampingi dari awal mulai penyidikan hingga dia melakukan proses peradilan, harus kami dampingi seperti itu. Dan berdasarkan pasal yang ditetapkan oleh pihak penyidik, pasal terhadap anak pelaku tadi dikenakan pasal 76B junto 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka dikarenakan pasal ini ancaman pidananya di bawah 5 tahun, anak tersebut akan dilakukan proses secara diversi. Nah, proses diversi itu adalah proses penyelesaian secara pidana juga, namun di luar proses peradilan. Dalam hal ini, proses diversi ini juga memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak, seperti itu. Nanti kita akan melakukan proses diversi dengan pihak kepolisian, Eksos, Bapas, terus keluarga dan anak itu sendiri. Rekomendasi yang terbaik untuk si anak ini seperti apa? Karena dalam hal ini dia masih sekolah, statusnya dia masih pelajar seperti itu,
dan juga tetap pengen masa depannya ini tetap terjaga seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.